نبي خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير مركب النجاة حدا حديث رب سر الحبايب فهذا شكر أعطف الركاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kali ini saya akan membahas hukum judi dan yang lagi viral saat ini adalah judi slot, yang banyak sekali memakan korban, laki-laki maupun perempuan, dari penceraian karena judi, dan sengsara karena judi. Dan untuk dukung channel ini supaya berkembang jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Budayakan nonton sampai akhir, agar tidak gagal paham. Terima kasih. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Yang sudah kita bahas sebelumnya, judi itu sungguh perbuatan yang sangat merusak dari hubungan suami istri ataupun keluarga. Yang sedang viral saat ini adalah judi slot, karena dalam Al-Quran sudah dikatakan, dalam ayat ini, sesungguhnya minuman khamar arak memabukkan, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah, ayat 90. Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Landasan dalil agama mengapa perjudian diharamkan Islam. Islam melarang segala bentuk praktik perjudian dalam masyarakat. Selain judi itu ris yang berarti busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Bangsa di zaman jahiliyah biasa mengundi nasib dengan menggunakan aslam, yaitu anak panah yang belum memakai bulu. Mereka menggunakan untuk mengambil keputusan apakah mereka akan melakukan sesuatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah, mereka mengambil 3 buah anak panah yang belum memakai bulu tersebut, lalu pada anak panah yang pertama mereka tuliskan kata-kata, lakukanlah. Sedang pada anak panah yang kedua mereka tuliskan dengan kata-kata, jangan lakukan. Adapun anak panah yang ketiga tidak dituliskan apapun dan dibiarkan kosong. Ketiga anak panah tersebut diletakkan dalam suatu wadah lalu disimpan di sebuah tempat. Bila mereka hendak melakukan suatu pekerjaan maka mereka meminta kepada juru kunci tempat tersebut untuk mengambil satu dari ketiga anak panah tersebut. Apakah mereka akan melakukan perbuatan itu atau tidak? Tergantung pada tulisan yang didapati pada anak panah yang diambil itu. Jika ternyata bahwa yang diambil itu adalah anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian itu diulang sekali lagi. Demikianlah mereka menggantungkan nasib kepada undian tersebut dan mereka sangat mempercayainya. Undian-undian dan ramalan-ramalan semacam itu mengandung banyak segi negatifnya. Apabila si peramal mengatakan bahwa orang yang bersangkutan akan menemui nasib yang jelek, maka hal itu akan membuatnya merasa khawatir, takut dan putus asa, bahkan akan menyebabkan tidak mau bekerja dan tidak mau berusaha karena ia percaya dengan ramalan tersebut. Sebaliknya, bila peramal mengatakan bahwa ia akan menjadi orang yang kaya dan berbahagia, maka hal itu akan menyebabkan dia malas bekerja dan memandang rendah segala usaha, karena ia percaya bahwa tanpa usaha pun ia akan berbahagia atau menjadi kaya. Orang beriman dilarang mempercayai ramalan-ramalan itu. Ramalan-ramalan itu dapat merusak iman. Orang beriman harus percaya bahwa Allah sajalah yang dapat menentukan nasib setiap makhluknya. Percayalah kepada qada dan qadar Allah adalah salah satu dari rukun iman. Pada akhir ayat ini Allah memerintahkan agar orang beriman menjauhi minuman khamar,
berjudi, berkorban untuk patung-patung, serta mengundi nasib. Diharapkan dengan menjauhi perbuatan-perbuatan itu, mereka akan menjadi orang yang sukses dan beruntung di dunia dan di akhirat. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya. Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, setiap perbuatan yang melawan perintah Allah pasti akan mendatangkan celaka. Perhatikan firman Allah selanjutnya tentang efek negatif yang timbul dari judi. Sesungguhnya setan itu bermaksud permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah, ayat 91. Karena judi merupakan perbuatan setan, maka wajar jika kemudian muncul upaya-upaya untuk mengaburkan makna judi. Sebab, salah satu tugas setan terdiri dari jin dan manusia adalah mengemas sesuatu yang batil, haram dengan kemasan atau nama-nama yang indah, cantik, dan memiliki daya tarik, hingga tampak seakan-akan halal. Allah berfirman, "Demikianlah sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh, kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan-setan berupa manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka, tinggalkan mereka bersama apa yang mereka ada-adakan." Kebohongan Al-An'am ayat 112. Juga perhatikan firman-Nya. "Tetapi mengapa mereka tidak tunduk merendahkan diri kepada Allah ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan." Al-An'am ayat 43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mensinyalir perbuatan setan yang demikian itu sebagai, surga itu dikelilingi sesuatu yang tidak menyenangkan, sedangkan mereka, setan, dikelilingi sesuatu yang menyenangkan. Hari Bukhari Muslim. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.